Iblis rupanya menghamili si Maria. Atas akibat Tuhan tuh gak dilahirkan memang. Ini memang akibatnya. Karena memang si Yahweh menghamili si Maria. Lanjut. Jadi kalau orang ya pengikut Yesus, dia bisa sabar. Karena Yesus itu perintahnya sudah mengasihi. Salah satu perintah Yesus itu kasih itu adalah sabar. Kalau orang nggak sabar itu bukan pengikut Yesus. Dia Sabar bilang kayak percaya Yesus mana? juga Memang nggak ada kayak gini artinya. cetakannya aku Suki. Kau Coba bilang baca kamu. Kasih itu apa pijak-pijak aja? nanti lehermu. Itu lemah lembut maksudnya. Hah? Loh, Suki, minimal kau Mbak bisa minumlah mendengarkan air orang racun ini menjelaskan. Suki. Itu lemah Lebih lembut. baik orang nggak percaya Yesus tapi dia lebih sabar dibanding orang bilang mengatakan percaya Ini kan Yesus rum tapi tanya tidak sabar. jawab, bukan Percuma. khotbah kau Suki. Ya tapi Bagaimana Mbak harus warnanya? dengerin dulu Kau dong. jadi Kalau beradu larang ngomong Yesus kan itu orang nggak bisa menciptakan dengar. aku. Oh, Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu lahir disebut anak Allah. Roh Kudus itu rohnya Allah sendiri. Nah, tadi dijelaskan bahwa Adam anak Allah, Yesus anak Allah. Kita keturun dari Adam yang telah jatuh dalam dosa. Untuk itulah anak termasuklah Allah, si Yesus Suki ini diutus termasuklah si supaya kita Suki kembali menjadi ini anak-anak Allah. merendahkan Yesus. Jadi bilang Ini saya baca si ya. Abu ya tadi, jangan kau bawa Allah mereka beranak. Paham? Ini saya baca. Inilah tandanya anak-anak Bapa dan anak-anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10. Jadi bukan hanya ada anak Bapa atau anak Elohim, ada juga anak-anak iblis. Apa Dari mana maksudnya kau ini? masukkan di dalam 1 Yohanes Elohim, kau masukkan Theos? Mana yang benar ini? Kau taunya dasarnya Loh, tadi- Bible ini? Hah? Tadi Kau saya masukkan sebut Elohim, Allah, kau kamu masukkan nggak Theos. boleh. Mana ini? Saya sebut Elohim nggak boleh. Jadi Loh. maksudnya maunya nyebut siapa ini? Suki, supaya lebih mudah. perjanjian lama Jadi itu maksud dari saya Ibrani, supaya lebih bisa kau mudah pakai sesuai yang tercatat di Bible, ya sebut aja gitu Perjanjian loh. baru ini sudah Yunani ini Suki. Coba kau Ya udah sportif lah saya dalam panggil Theos akademis. ya. Kalau Ah. Mbak ngerti ya Theos kan kasihan buat penonton apa pendengar itu belum mengerti. Taunya kan di Bible Allah. Ya sekarang Ya jangan kau pakai lagi ganti lah. Theos Itu deh. Saya inilah ganti kau, Theos itu pun ya. nggak bisa kau rubah. Ya inilah tandanya anak-anak Theos dan anak-anak iblis. Jadi bukan hanya ada Theos yang beranak, iblis juga beranak. Pengertiannya apa anak ini? Setiap orang yang tidak berbuat ngerinya kan kau bilang kebenaran Yesus itu tidak anak. berasal dari Paham nggak kau bahasanya? Theos. Inilah anak-anak iblis, inilah anak-anak Theos. Yang kau bilang ya Yesus itu anak Theos. Kan begitu. Tuh, tunggu dulu, saya nggak bilang Kok ke sana, tunggu dulu. Tunggu dulu nih, gini maksudnya. Kenapa Yesus berani memanggil pencipta langit dan bumi itu Bapa? Karena dia melakukan kehendak Bapa itu sendiri, maka disebut Siapa anak. yang menulis data itu? Yesus atau manusia? Nah sekarang Mbak Roni bilang Elohim Yahweh itu iblis, siapa yang nulis? Manusia, kan? Nah kenapa Lewat percaya? karakternya memang dia iblis. Aku yang Nah bikin dia sekarang iblis. sebutin Kenapa? coba. Bible Nih, pun ada- mengatakan dia iblis. Ya nih ya, saya coba tadi saya lihat ayatnya. Bible pun mengatakan dia iblis. Yesus pun mengatakan dia iblis. Bapak segala pembumbun dan penipu adalah iblis. Siapa? TKP kan sama Yahweh. Ya, nih saya baca ya. Nih Yesus mengatakan demikian. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Yesus juga memerintahkan membunuh. Kalau Mbak Boruning mengatakan Yahweh membunuh lalu dikatakan iblis, Yesus juga iblis. Jadi Mbak Yesus itu percaya sang kepada sumber, iblis. bukan raja. Yesus itu sang sumber, Suki. Dia yang menciptakan alam semesta. Masa kau bilang Yesus itu presiden, raja? Apanya kau itu? Rendah kali. Enggak kan? Boruni Oh. mengatakan bahwa Elohim Yahweh itu iblis karena ada ayat mengatakan bahwa Tuhan itu membunuh. Nah sekarang Yesus memerintahkan membunuh, sama. Nggak ada Jadi di membunuh mana? Yesus. Nggak ada Di mana itu dia bahasa kasihnya? Yahweh itu. Itu dimasukkan Di mana dia bapak-bapak gereja mengajar ke dalam data kasihnya? itu. Yang kedua, siapa yang dibun sama Yesus? Coba, kasih dulu buktinya. Siapa? Dalam Bible. Yuk, ku ikuti kau. Nah ini disuruh membunuh gimana?
Siapa yang sudah dibunuh Yesus? Tunjukkan. Lo bukan seorang yang mana yang sudah dibunuh, tetapi dia sudah memerintahkan. Memerintahkan Nah, apa? begini baru nih ya. Saya kasih tahu nih. Ulangan 32 ayat 39 tuh begini. Kotak kali kau. Lihatlah Itu sekarang bukan bahasa bahwa Yesus aku, itu. Bentar akulah lagi dia, kau pun tidak harus ada bunuh diri Allah kau. kecuali aku. Harus Akulah bunuh yang diri kau nanti mematikan bentar dan lagi. menghidupkan. Barang siapa membenci, mengasihi ayah dan ibunya, saudaranya lebih daripada aku, bahkan nyawanya sendiri, tidak layak bagiku. Disuruh kau kan bunuh diri kan? Itulah bahasa si Yahweh itu dari bapak gereja. Parah kau. Ini baru nih. Matius 10 ayat 28. Yesus mengatakan demikian nih, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Jadi Kau Dia tahu itu maknanya Bapa itu bukan Kau hanya tahu bisa maknanya mematikan, itu. dia Kau menghidupkan. harus Tapi kalau pemberani. Bukan iblis berarti itu berani hanya bisa membunuh kau secara mematikan. fisik. Jangan cemen kau, itu maksudnya Yesus. Itu, Loh, paham? ini bukan Yesus, maksudnya begini loh. Dia itu Bapa. Bapa itu bisa mematikan, bisa menghidupkan. Kalau iblis Siapa? hanya Yesus mematikan. atau Yahweh? Siapa bapakmu? Tadi kan bapakmu Baru Yahweh. ini lupakan hal ini. Karena melihat Yahweh itu mematikan, dianggap iblis. Yahweh Karena itu iblis iblis. Kita ke berperilaku fokus aja deh, mematikan, fokus membunuh. aja. Jangan dulu kau nyerak-nyerak Tapi kemana-mana. iblis tidak bisa menghidupkan. Jadi Elohim Yahweh ini, dialah pencipta langit dan bumi. Oke, Yesus kita yang masuk mengatakan banyak kali sendiri. narasimu. Kita masuk Ya. kepada penciptaan. Kita masuk kepada kejadian. Yuk, kita baca. Izin sebentar Bu Boruni, saya sapa dulu ya Pak Budiman. Pak Budiman, selamat pagi Pak Budiman. Dibuka mute-nya Pak Budiman. Ya, selamat pagi. Oke, Pak Budiman sebagai seorang Kristen, Tuhan Pak Budiman Yesus apa YHWH Pak Budiman? Silakan. Di situ ada utusan, ada juru selamat, semua banyak gelar. Enggak, maksudnya lebih ke Jadi pencipta kita pun langit dan meyakini bumi. yang mana, Pencipta tidak langit dan meyakini bumi. yang manapun di antara itu semua sesuai yang tertulis dalam kitab, sah-sah aja gitu loh. Iya, maksudnya pencipta langit dan bumi menurut Pak Budiman ini Yesus apa YHWH? Silakan Pak Budiman. Yahweh, WH, Bapak. Oh, YHWH berarti pencipta langit. Dan Kepas sama dengan Pak Denny. Ibu Boruni berbeda sendiri, tetapi Pak Denny lebih tinggi daripada Kepas karena apa? Pak Denny ini diangkat menjadi Tuhan oleh Elohim, kata Pak Denny. Oke, saya kasih waktu sebelum Pak Budiman masuk. Pak Budiman nyimak dulu ya. Ini Begini, Kristen ntar dulu. ada 5 di sini Kristen soalnya. Pak Budiman, ada Pak Denny, ada Kepas, ada Pak Suki, ada Ibu Boruni. Jadi nyimak dulu aja. Saya kasih waktu 10 menit lagi ya untuk Pak Suki dan Ibu Boruni. Pak Budiman nyimak dulu ya biar tetap kondusif ya. Bentar, bisa enggak? Gimana Pak Budiman, silakan. Oke lah, kalau di Kristen ini memang Yesus itu bisa utusan, bisa raja, bisa juru selamat. Cuman di Kristen ini tidak terlalu memperlihatkan apa itu bahwa meyakini seperti apa, karena itu tergantung kapasitas, dan itu karena di iman di Kristen ini adalah pribadi lepas pribadi. Makanya tadi aku bilang itu dari dulu aku bicarakan itu mengenai tentang orang Kristen menuhankan Yesus itu pribadi dan tidak perlu diinikan, dipublikasikan gitu loh. Itu pribadi kita aja. Seperti apa hubungan kita sama Tuhan, hanya kita yang tahu. Oke, siap. Gitu begini dulu Pak. Jadi dari hasilnya Budiman. aja itu, Pak Budiman simak dulu antara Bu Boruni sama Pak Suki biar Pak Budiman tahu, karena Ibu Boruni ini sebagai seorang Kristen pemahamannya jauh berbeda dengan Kristen yang lain, tapi Ibu Boruni langsung baca dari Biblos gitu. Jadi simak dulu aja ya, bentar 10 menit nanti Pak Budiman boleh masuk. Silakan Ibu Boruni, lanjut sama Pak Suki. Gantian ya, silakan. Teman-teman tembusin 500k ya, Iwan Bila biar kuat komalnya. Oke, Lanjut. Matius 28 ayat 18. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini terbukti dalam pelayanan saya. Jadi nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama yang menyelamatkan hanya nama Yesus.
Tunjukkan kuasa daripada YHWH kalian. Silakan. Silakan Pak Suki dulu, silakan Pak Suki, silakan. Iya, Yesus kan sudah menjelaskan tepat sekali. Kepadaku telah diberikan. Jadi ada yang memberikan. Kenapa lupa dengan yang memberikan itu? Kepadaku, ya, kepadaku. Ayat 18, perhatikan di situ. Ya. Nah, lalu saya baca ini deh. Yohanes 13 ayat 20. Sebutkan dari ini. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi kalau Mbak Boruni menerima Yesus, Mbak Boruni itu menerima Bapaknya yang dipanggil Elohim Yahweh. Tapi Mbak Boruni mengatakan dia iblis. Nah, sekarang saya lanjutkan. Apa yang diterima oleh orang yang diutus oleh Yesus? Sehingga Yesus mengatakan, kalau kamu menerima orang yang kuutus, kamu menerima aku. Dan kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Pak Suki, bentar Pak Suki. Bu Boruni kena tombak Pak Suki. Banyak yang, aduh, Kristen, janganlah lapor. Aduh, dia tuh, Pak. Teman-teman di tap-tap, teman-teman. Ayo di tap-tap sambil tap-tap layar. Tapi begini ya, ini berarti Pak Suki berbeda sendiri ya. Ya saya kasih waktu dulu untuk Pak Suki dan Pak Budiman. Mungkin Pak Budiman sama Pak Suki sama ya, yang beda si Kepas ini. Kepas, lo masih hidup Kepas? Masih lah, kita kan imam, kita Oke. kasih waktu. Siap Bro Kepas. Nah, coba Kepas, gimana ini tanggapan Anda? Abaikan ya Bu Boruni ya, dia ketombak dia. Ini gimana pemahaman Pak Suki ini? Apakah masih bisa dikatakan Kristen karena dia tidak meyakini Yesus pencipta langit dan bumi, atau seperti apa Kepas? Silakan Pas. Mungkin dia wanes gitu loh. Coba Pak Suki Wanes bukan? Sama Pak Budiman. Ini soalnya Pak Bukan, Suki saya sama Pak bukan Budiman Wanes. sama ini. Iya kan. Coba kita saya kan lanjutkan ini Trinitas, dulu ya. Allah Mungkin Bapa Putra jadi dan Roh Kudus gitu. jadi jelas. Jadi kan kalau kita baca di Yohanes 13 ayat 20 ini membawa terang bagi kita bahwa apa yang Yesus utus muridnya itu, sehingga orang menerima utusan sama aja menerima Yesus. Kalau orang menerima Yesus itu menerima Bapa. Apanya yang diterima? Nah, di sini kan dijelaskan oleh dia sendiri, Yesus, di dalam Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan, yang Yesus sampaikan, yang perintahkan itu semua berasal daripada Bapa. Sehingga semua orang yang menerima Yesus itu menerima Bapa. Dan Yesus sudah jelas sekali. Bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan, atau Tuan, atau Guru yang masuk surga. Tapi lakukanlah kehendak Bapakku seperti aku telah melakukannya. Maka Yesus dikatakan sebagai yang sulung. Demikian juga waktu di Matius 12 ayat terakhirnya itu ada muridnya mengatakan, Guru, itu ibumu dan saudaramu mencarimu. Dia bilang, siapa ibuku, siapa guruku? Saudaraku. Dia melihat kepada murid-muridnya, semua orang yang melakukan kehendak Bapakku, dialah ibuku, dialah Bapakku dan saudaraku laki-laki dan perempuan. Oke, siap. Jadi Yesus Pak punya Suki. misi ke dalam dunia ini supaya kita Gimana melakukan Bro kehendak Kepas? Bapa. Mungkin ditangkapi dulu Pak Suki biar tidak terlalu kepanjangan. Kepas? Hei. Karena Kepas ini pasti gak dengerin. Silakan Bro Kepas ditangkapi dulu biar enak, agak take to bang. Silakan. Bukan. Jadi sah saja kalau dia menyampaikan begitu. Kalau kita pun menyampaikan karena sudah beda pemahaman, karena dia menyatakan Yesus Tuhan nggak? Kira-kira Suki. Di dalam Bible, Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jedar. Ya, kalau Iya. Jedar. Kepas, kalau jedar. pengertian
Kalau pengertian Tuhannya buat Yesus ini adalah kuasa yang diberikan, ya dia Tuhan. Dengan pengertian itu sesuai dengan apa yang dia katakan sendiri. Segala kuasa diberikan. Nah, dia kita panggil Tuhan sebatas itu, ya. Tapi kalau dikatakan Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Tapi kan Yesus Silahkan, ya lanjut. Kepas. Sabar dulu mak, mak sabar dulu mak, Aduh, mak aduh, aduh, sabar aduh. dulu mak. Kirain Kang Dito belum tidur. Kang Dito kalau mau masuk aja tuh Ahi Peri. Ini dari tadi sampai kiamat gak akan kelar-kelar ini Oten PS Oten sampai kiamat ini. Tuh kan miring kan mak gua miring tuh. Jadi kalau saya lanjut di ayat 14 ya. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Memang untuk inilah Yesus itu diutus oleh Bapa itu sebagai anak tunggal ke dalam dunia, supaya mengajak kita menjadi dia yang sulung, kita saudaranya. Jadi kalau Yesus sudah Bentar lebih Pak dulu Sugi, ini siapa kepenuhan sih yang naikin firman, emak ini? Kang Dito atau siapa sih yang naikin emak ini? Aduh, semua orang jadi nggak fokus kalau ada emak ini. Gimana sih? pakai filter mungkin lebih bagus. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mak. Pagi. Kang Dito gimana? Pagi-pagi Kang Dito gimana? Ini harus- semuanya ngumpul di sini. harus Aduh, pusing gua lagi. semangat. Beserak. Betul lagi. Ngomongnya beserak. Ajari kami Tuhan. Nah gitu. Harus semangat, harus gembira. Bener Mbak. Nah, itu tuh kemanain dia? Ini kena tombak, emak ditombak juga emak. Waduh. Ini dikasihkan Tuhan aja dulu. Tuhan Deni. Ini. Tapi ini ada Oten satu lagi naik Kang, disapa dulu Kang. Si Iong nih. Yong, selamat pagi Yong. Ya, pagi Yong. Yong. Pagi. Ya. Gimana Yong? Ya, Ada yang mau Tristan. ditanggapi dulu Yong? Dari tadi Anda nyimak di bawah. Simak dulu, host. Oh, mau diam dulu, mau Simak standby dulu. dulu. Iya, simak dulu. Oh, siap. Mungkin dilanjut dulu Pak Suki atau Ahi Peri ada sedikit mau masuk. Kang Dito silakan. Apa Koko silakan. Jangan sungkan-sungkan. Ini sampai kiamat ini gak akan beres ini. Pusing. Aing liar aing. Liur kalau tuh bisa ngerokok di. Ayo Borumi, peringatan di handap tuh rame. Ibu Boruni mana Ibu Boruni ini? Ditombak Kang, kena tombak dia. Ya oten-oten di bawah kepanasan sama Ibu Boruni. Ya kena tombak lah. Iya. Oke. Iya. Host, Apa, Yong? saya mau tanggapi pernyataan dari Pak Suki tadi. Silakan Di Yong. mana Pak Silakan. Suki katakan tadi. Enggak, kalau Yong ini kalau ngomong enak sambil open cam, buka dulu kameramu Yong, biar enak. Silakan. Tuh kayak Pak Budiman juga Kristen kok. Silakan, Yong. Host, saya pakai baju robe ini. Malu. Gak saya. apa-apa, slow aja nggak apa-apa. Abaikan Aduh. itu. Gak apa-apa. Lanjut. Begini aja ya. Begini aja. Ya udah saya udah bantu bukain tuh di Nanti okein sebentar. aja. Sudah sebentar siang saja. Ini masih pagi. Saya baru kerja. Gak apa-apa, Nggak perlihatkan enak, aja wajahnya tampil. tuh Pak Budiman. Masa kalah sama Pak Budiman sih lo, Yong? Ayo buka dulu. Udah kan, kamu sudah lihat kan saya. Ya nggak apa-apa, biar enak aja. Maksudnya lo kalau bernarasi open kamera enak kita nyimaknya gitu. Silakan Yong. Ya, sebentar ya. Sebentar. Silakan. Ibu Boruni naik minta permintaannya kalau ready ya. Nah, Pak Budiman. Pak Budiman tadi nyimaknya pemahaman Bu Boroni Pak Budiman. Tadi kata Ibu Boroni IHWH iblis katanya Pak Budiman. Ngeri gak?
termasuk Roh Kudus, coba kata Bu Boruni. Jadi dia cuman Yesus doang, kagak ada tuh YHWH, kagak ada Roh Kudus. Ngeri nggak Pak Budiman? Ayo. Ngeri kan? Kristen ini sampai kiamat gak akan kelar-kelar Pak Budiman, akan Itu terus. Kak, Nah mic-nya. silakan Pak Yong, silakan lanjut. Kita lupa nggak dipencet itu mic-nya. Saya nggak dengar tadi masalah Boruni Raja bicara seperti itu, jadi supaya jangan ada fitnah gitu loh. Jadi saya nggak menyiarkan, saya hanya menyimak aja dulu dari waktu Boruni Ya udah, Yesus Pak bicara. Budiman, Nah, gitu. udah nanti bisik-bisik saja, nanti aja berdua. Lanjut dulu Pak Yong, silakan lanjut Pak Yong. Ya, saya menanggapi pernyataan dari Pak Suki tadi mengatakan bahwa Yesus itu kalau dia Tuhan bukan berarti dia sang pencipta. Karena dikatakan oleh Pak Suki tadi bahwa Yesus mendapat gelar sebagai Tuhan karena dia diberikan kuasa. Itu tidak salah. Tetapi ketika kita memaknai sesuatu, bukan berarti apa yang dinyatakan oleh Yohanes pasal 1 sampai ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukan berarti menggagalkan apa yang dinarasikan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bahkan secara spesifik dalam Yohanes 1 ayat 10 itu jelas bahwa Yesus itu bukan sebagai penguasa yang diberikan oleh Bapa, tetapi dia sendirilah yang adalah penguasa itu. Karena narasi dalam ayat 1, dalam Yohanes 1 sampai ayat 18 itu ada berkesinambungan, tidak terputus-putus Izin Pak, maknanya. siapa penguasa yang maksud Bapak tadi? Tadi Bapak bilang bukan Yesus penguasa itu, tetapi dia sendiri. Mana yang benar narasi? Ibu Boruni ini Kristen Pak Yong, Ibu Boruni ini Kristen. Silakan ditanggapi dulu Ibu Yang Boruni. yang saudara Suki tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan pencipta. Dia hanya penguasa, diberikan kuasa dari Bapa. Tetapi Kang Dito dia izin sebentar, Kang tetapi Dito dia ini bukan rumah gua pencipta. 6 Kristen Kang Dito. Bener ini ternak gua Mana, kagak mana. salah. Teman-teman selalu Saya tep-tep mau berat, Dito. ini berat 6 Kristen. Beda-beda Kita semua. ya, Aduh, berserat. lemparin Tep-tep topik Ya. kita mesti dilemparin dulu ya biar aman. Dalam Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 10 di situ dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kata ia di sini merujuk kepada Yesus. Ya. Dan dijadikan olehnya merujuk kepada Yesus. Itu jelas. Kalau kita lihat dalam Yohanes Oke Pak Yong. pasal 1 ayat yang ketiga, Pak Yong. di situ dikatakan Ya. Pak Yong kebanjangan. Pak Yong ekonya dimatikan aja ekonya. Suaranya kayak suara Ya. Bapak dari langit itu tadi. iya. Ekonya di Yohanes 1 ayat 3 di situ dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, Dia di sini merujuk kepada Yesus dan tanpa Dia, tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Itu jelas Pak Suki. Jadi kalau Pak Suki menarasikan bahwa Yesus hanya sebatas penguasa ya yang diberikan oleh Bapa, tetapi jangan lupa dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 9 ketika Yesus ya berdiskusi, bercakap-cakap dengan Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkan kepada kami itu Bapa. Tetapi apa ya yang Yesus katakan? Sudah lama, sudah sekian Komal lama. gua jadi gereja, Kemana-mana, teman-teman. Komal Pak. gua jadi gereja, Pak Yong. tolong. Pak Yong, poinnya aja Pak Yong. Ini kan banyak nih saudara-saudara Kristen lainnya.
Jadi Ya, poinnya silakan, Pak Yong. silakan. Jadi poinnya Pak Artinya, Yong. artinya Yesus adalah pencipta. Oh, oke. Itu Silakan poinnya. ditanggapi. Ini sepertinya sama dengan Bu Runi. Oke. Bu Runi, silakan ditanggapin dulu, Bu. Cuman ada Bu. yang kurang dari Bapak ini. Dia penguasa, masih ada yang selip di dalam hatinya. Kan begitu. Dia kan sedang menyanggah perkataan Suki nih. Suki ini kan si Yahweh setan itu, bapaknya dia. Kalau Mak. Itu. Gimana Pak Yong? Bener nggak tuh? Yahweh setan katanya. Ya, Yesus itu adalah pencipta. Karena dalam narasi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bahkan Yohanes 1 ayat 10 itu sudah membuktikan bahwa Yesus itu pencipta. Dalam Iya. Kolose 2, Kalau Bapak siapa Pak? ya, Kalau Bapak menurut Berarti Pak Yong Yahweh siapa? tereliminasi ya Pak Yong ya. Biar agak cocok kita. Si Yahweh Yahweh yang dia mana adalah dia tereliminasi sendiri. atau masih dipakai? Boroni, Yesus itu adalah Yahweh dia sendiri. Oke. Karena kata Bentar. Kan feelingku benar. Jadi dari mana dasarnya Bapak mengatakan Yesus itu adalah Yahweh? Silakan. Ya, ketika malaikat Jibril menyampaikan berita kepada para gembala dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus Tuhan. Nah, bukan Yesus, kata kan? Tuhan ini Kristus Tuhan. melekat kepada Yesus. Gimana? Enggak, jangan Anda tambah-tambahi. Di situ jelas Kristus Tuhan. Di dalam Matius, Immanuel. Nah, ini adalah racikan bapak-bapak si blow-on gereja itu tadi yang di Roma. Itu disatukan Boroni. tentang Judaism kepada Yesus. Boroni, kita tidak mengacu. Dalil saya yang saya buktikan bukan di kitab Matius. Itu kalau kita mau berdebat, Izin Pak, berdiskusi. nggak enak. Ini ehonya kegedean Pak. Kalau bisa dikecilin atau dimatiin ehonya, kegedean nggak enak Iya, telinga loh. ehonya itu. Telinga nggak enak. Nah, begini Pak. Di situ telah lahir Kristus Tuhan. Ada di situ dibilang telah lahir Yesus Tuhan. Kristus Tuhan. Berarti Tuhan Bapak ini banyak. Nggak tahu lah, mungkin kalian nggak tahu. Ya didiskusikan lah sekarang. Buka mute-nya Pak. Itu di situ dikatakan dalam ayat 11, Bu Runi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Iya, Kristus Tuhan. Apa yang Pak. kurang di Bukan sini? Yesus. Kristus Tuhan. Iya, tapi dalam ayat selanjutnya, Bu Runi, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Nah, bayi sini siapa? Apakah bayi Bu Runi? Apakah bayi Pak Suki? Anak duluan lahir, Nah, baru di sini- manusianya diciptakan. Bentar. Di sini, Bagaimana manusia duluan baru yang menciptakannya lahir lagi dari yang diciptakannya? tapi ini udah lahir, disampaikan kepada para gembala ini, Aduh, Bu Runi. Bapak ini. Di situ Bu Runi. Kristus Tuhan, Pak, bukan Yesus. Iya, tapi tertuju kepada Yesus yang lahir. Siapa yang lahir di situ? Disinilah kesalahan Anda. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara Anda Justru duluan ini diciptakan, kesalahan baru dari Tuhan yang Bu lahir. Runi. Cocok enggak? Justru ini kesalahan dari Bu Runi. Enggak, kenapa Kalau kesalahan Yesus dariku? itu bukan Tuhan, kalau Yesus itu bukan Tuhan, Bu jadi Roni, duluan, gini aja, dalam Pak, gini Yohanes aja, Pak. 13, ya, dalam Mana Yohanes yang 13 duluan? ayat 13, Yang diciptakan duluan apa dikatakan atau yang oleh firman penciptanya Tuhan? duluan? Mana yang duluan, Pak? ya, Mana yang duluan? Yang diciptakan dikatakan atau oleh firman penciptanya? Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13, Bu Roni, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Ini disampaikan oleh murid-muridnya, dan Yesus membetulkan, ya. Artinya Yesus merespon positif, sehingga
lewat pernyataan dari murid-muridnya, dia mengakui bahwa dia adalah guru dan Tuhan di sini. Kalau dia Tuhan, berapa Tuhannya Bapak? Coba jawab, berapa Tuhannya Bapak? Banyak kali nih Tuhan. Tuhan umat Kristen hanya satu, karena kita mengacu dalam Ulangan 4 ayat 6. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Berarti siapa? Artinya Yang Tuhan itu Tuhannya satu. dia, yang mengutus dari yang membuat si Denny menjadi Tuhan. Si Denny ini kan Tuhan ini. Yahweh itu Tuhan bagi Bapak. Padahal bagi Kan saya Yesus, saya Boroni. pijak itu. Boroni, kan Yesus sebelum prainkarnasi, dia itu sudah ada dalam bentuk roh. Karena dalam kitab Kejadian pasal 1, di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Wujudnya metafisik. Jelas Yesus Nah, mengatakan, dalam Yohanes 1 ayat 3, sebelum Abraham jadi, aku, bukan rohku dikatakan di situ. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kok Bapak bilang roh? Aku loh. Berarti satu paket itu. Di bawahnya ada datanya lagi, tapi tak seorang pun mengenal aku. Kok roh? Gimana Bapak enggak dipahami data? Inilah korban teologi itu, Pak. Izin sebentar ya, Pak Yong, mohon maaf saya turunkan. Kenapa? Karena tadi saya nyuruh Bapak matikan echo, tapi Bapak nggak mati-matikan, nggak enak lah. Apalagi Bapak ini berdialog sama perempuan loh. Bapak ini kalah suara Ibu Boruni ini karena echo tadi nggak enak ke telinga juga. Sama Pak Budiman dulu, Pak Budiman silakan Pak Budiman sama Atau gini Abuya, tadi Ya. sempat kita lihat ada Sofia Al-Hayat. Nah, kalau ada silakan tarik ke sini. Jambak rambutnya ke sini sekalian. Aku sudah ada. Kok roh lagi dibilang? Aduh, preming. Oke, Pak Budiman, gimana Pak Budiman? Silakan Pak Budiman. Jadi paham kan gimana Bu Boruni pemahamannya sebagai seorang Kristen? Atau Iya, mau kalau bertanya kita dulu bahas Pak memang Budiman sama begini, Bu Pak. Boruni? Silakan. Enggak, saya bernara sebentar dulu. Silakan. Biar berkembang, biar jangan mutar-mutar di situ aja mengenai tentang Yesus Tuhan, Tuhan Juru Selamat. Ini banyak yang jadinya apanya. Jadi saat nggak bisa kelar-kelar dan tidak bisa yang menjelaskan juga udah membuang-buang energi, tapi yang mendengarkan juga nggak bisa memahami gitu loh. Jadi intinya ini dengan berkembangnya saya pelajari ini, yang jelasnya itu ya kita Tuhan itu adalah satu, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Itu aja lah. Mengenai tentang keberadaan Yesus, biarlah antara iman pribadi masing-masing itu. Kalau kita bahas nanti materi-materinya itu rumit. Oke, gimana Bu Boruni? Gimana pemahaman Pak Budiman? Silakan Bu, ditanggapi dulu. Bagaimana itu? Silakan itu, Bu. Ya kita ambil jalan lurus aja. Yang jelasnya itu Tuhan bagi kita itu adalah Sang Pencipta. Gitu aja. Mengenai tentang proses Yesus dan Tadi kan sudah Tuhan disampaikan itu, sama Bapak yang turun tadi, kalau Iya. di dalam Yohanes 1 ayat 3, ya segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa oleh Dia tidak ada satupun yang terjadi. Dan ada juga dalam kitab yang lain mengatakan, akulah kebenaran dan hidup. Hidup itu berarti mencakup oksigen. Ini kita amankan dulu ya Pak ya, kenapa Yesus ini lebih saya viralkan. Nah, sementara YHWH mengklaim dirinya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi bersalahan di dalamnya Pak. Ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikeluarkan. Di luar makan apa mereka Pak? Di dalam taman udah dihancurin itu taman. Ya, yang ketiga, udah dilahirkan manusia. Masa dibikin di situ parang sama pisau atau taman pencobaan? Kata Yesus apa? Aku tidak pernah memberikan pencobaan kepadamu. Ya, itu. Itu datanya. Jadi sudah tereliminasi Pak YHWH ini karena Yesus mengatakan Bapak segala pembunuh dan penipu, dan saya tambahi yang mesum adalah YHWH, TKP-nya dia Pak. Jadi saya nggak mau bertuhankan kepada Tuhan yang bun-bun dan mesum, nggak mau saya Pak. Itu saya blokir itu. Ya.
Dan Ya, siapa Yesuslah juga? yang saya ikuti. Yesus pun mengatakan, ya belajarlah kepadaku. Kenapa saya gagalkan itu YHWH? Karena Yesus mengatakan dahulu sekarang aku tidak pernah berubah. Jadi jangan katakan YHWH itu bapaknya Yesus. Lebih patah lagi Pak, itu malaikat itu YHWH itu. Itu Keluaran 3 ayat 2. Malaikat, dan Bapak tahu siapa YHWH itu? Musa. Keluaran 7 ayat 17. Musa. Akulah YHWH, itu klaimnya daripada Musa. Loh, Musa kan yang menerima hukum Taurat dari Allah. Dari mana dia WH jadi apa? Jadi ini coba jelaskan dulu, Bu. Nah, Bapak tahu YHWH ini Pak, malaikat yang dijatuhkan dari sorga. Tentu agenda sorga dia tahu. Ya. Yang kedua, kenapa YHWH nggak sanggup melakukan hukum Taurat yang dia kerjakan itu? Yaitu kelemahan iblis. Iblis tahu teori, praktek nggak mampu. Jangan membumbun, tapi dia membumbun. Jangan berzina, tapi dia bekerja sama untuk memberikan angin segar kepada Imam Abimelek. Itu bilangan 31. Dia mengatakan, si YHWH mengatakan begini, bun-bun semua yang menyusui bahkan yang sudah bersetubuh, bun-bun, tapi perawan jangan. Dapat mereka lah 32.000 perawan. Jatahnya YHWH memang 32, diserahkan kepada imam. Berarti kan dia sepakat untuk mencabuli, untuk meniduri para perawan ini, kan begitu. Atau untuk dikawini. Bayangkanlah Pak, ya, anak Bapak, misalnya Bapak habis dibasmi satu kampung. Tapi anak-anak perawan Bapak diambil. Bagaimana Bapak melihat anak-anak Bapak itu diperkaos, dibuat menjadi istri? Karena apa? Bapak itu sudah terlukai loh. Semuanya dijarah. Binatang diambil, emas-emas diambil semua. Bukan hanya di Midian, di orang Amalek pun begitu kasusnya. Yang lebih sadisnya Pak, mereka kompromi untuk memutilasi, yaitu siapa? Gundiknya si Benjamin. Dipotong-potong ini dibagi ke 12 suku. Biar tahu Bapak. Sadis enggak? Mau Bapak ikuti Tuhan yang seperti itu? Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Ya, saya telanjangi perbuatan Musa juga. Dihancurkan oleh Raja Hizkia penyembahan berhala yang dilakukan Musa. Itu 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Tunggu dulu, bentar dulu. Musa membuat berhala ini. Justru Musa yang dari Gunung Sinai pada saat perjalanan orang Israel. Yuk kita buka pada datanya orang-orang Pak. dari- Nggak usah dari- kita tengok yang itu. 2 Raja-Raja 18:4. Ini udah jauh sekali nih. Ya. Nanti satu lagi saya kasih datanya sama Bapak. Musa ditawan sama iblis. Bertahu Bapak. Ini 2 Raja-Raja 18:4. Supaya semua teman-teman juga tahu. Ya. Memang pantas hanya Isa atau Yesus itu yang harus diteladani. Baca ya. Jangan Cuman asumsi. materi Musa ini yang aku jadi pengetahuan yang baru ku dapat ini dari ibu gitu loh. Nah, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Nah, siapa yang bohong? Saya atau Alkitab? Yang menyuruh itu dibuat si Musa siapa? Hah? Yang menyuruh Musa membuat itu siapa? Yahweh. Di situ buktinya Yahweh itu iblis. Oke, yang menurunkan perintah atau memberikan perintah hukum Taurat di waktu di Gunung Sinai sama si Musa yang 2 batu itu siapa? Yahweh. Oke, Yahweh kita juga. buka datanya. Ah. Ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Supaya jangan Bapak bilang saya bohong. Saya itu anak Yesus loh. Ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Malaikat-malaikat Pak, catat sini. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Saya buka Keluaran 3 ayat 2. Ya. Siapa yang menyampaikan hukum Taurat itu? Tadi kan dasarnya sudah saya kasih tahu sama Bapak, Lucifer yang dijatuhkan ke bumi. Jadi jangan Bapak bilang dari Yesus, kok dari Yahweh iya, agenda sorga dia tahu. Keluaran 3 ayat 2.
Di sini jelas datanya. Ya, lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi siapa, Pak? Malaikat. Ya. Begitu kejamnya orang Kristen mengatakan Yesus anak malaikat. Suki, bertobat kau Suki. Sama Kepas. Salah aja pun ngomong boleh tadi ngelantur. Udah ngelantur. Jangan ngelantur, Kayak berarti nyimak Alkitab ini bohong. Taurat itu dari malaikat-malaikat, yang ketemu sama Musa itu adalah malaikat Yahweh. Kan di situ kan pada Tengok saat bahasa aslinya, malak. Malak itu malaikat. ntar dulu Bu, pada saat itu kan Musa di Gunung Sinai itu pas dia menerima hukum Taurat yang tertulis di 2 batu itu, kan dari Tuhan langsung dia yang berbentuk awan. Iya kan? Dari Tulis. Yahweh, Pak. Sekarang gini pahami, Pak. Buku Musa itu, tulisan Musa itu kejadian sampai ulangan. Yang Iya. kedua, siapa saksinya si Musa dia mendapat pesan itu? Yang ketiga, setelah dia sampaikan pesan itu dihancurkan dia 2 loh batu itu. Gimana orang sudah ketemu sama Tuhan, rimasnya, marahnya begitu sadis? Iya, Berarti jadi hancurkan. setan yang dia jumpai bukan Yesus. Maaf ya Pak, Bentar dulu. saya pernah puasa Bentar dulu. 40 hari. Bentar. Ntar dulu, Pernah saya puasa 40 hari. Nggak Dia pernah hancur. saya mau marah-marah. Rendah hatinya luar biasa. Saya lebih banyak mengalah. Itu. Oke, Bu. Oke, ntar dulu. Ibu tahu nggak penyebabnya makanya Musa menghancurkan 2 batu itu? Karena dia turun dari Gunung Sinai membawa 2 gunung batu, gunung batu, 2 batu yang Loh batu. tertulis- Saya tahu ceritanya itu. loh batu itu. Karena pada saat dia turun, Musa melihat orang Israel itu sudah menyembah berhala. Jadi Musa di situ marah dan melemparkan batu itu. Bukan sengaja dia pecahkan, ada penyebabnya semua. Berarti dengan secara tidak langsung Musa marah karena bangsa Israel menyembah berhala. Gitu loh. Nah, tahu Bapak, pada waktu itu memang bangsa Israel sedang melakukan penyembahan berhala. Tapi ada tingkat tinggi penyembahan berhala yang dilakukan Musa lagi. Maksud si Musa supaya kalian menyembah berhala yang ini. Bukannya yang ada di Mesir. Begitu Pak. Ada berhala tingkat tinggi yang dibawa sama si Musa. Siapa? Malaikat Yahweh itu. Jelas kan Stefanus juga mengatakan. Malaikat-malaikat yang menyampaikan Taurat itu. Biar saya kasih tahu lagi datanya Pak. Di dalam Matius. Tetapi aku berkata, tolong teman-teman dibantu dibuka datanya itu. Tapi aku berkata, berarti masalah jangan membunuh, jangan ini, itu bukan dari Yesus. Itu adalah dari Yahweh. Ya memang bukan dari Yesus. Karena Yesus pada saat itu belum diturunkan dari surga untuk menjadi juru selamat. Untuk menggenapi hukum Taurat. Gitu loh. Mana yang mau kita dengar Pak? Lukas 16:16, kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir di zaman Yohanes, ya. Sementara ada narasi aku datang untuk menggenapi, ya. Kalau menggenapi ini bisa dalam makna yang lain Pak, memenuhkan, ya. Merevisi, memperbaharui, namanya menggenapi, meluruskan. Berarti ada kata negatif, ya. Berarti mempositifkan, ada sesuatu yang lebih positif yang harus disampaikan. Paham Pak? Bukan hanya mempositifkan, kapasitas melakukannya juga ada. Kan terbukti Yesus pernah gak melakukan pembunuhan. Ketika Petrus memotong kuping daripada seseorang itu, apa dikatakan Yesus? Dikembalikan lagi kupingnya itu. Ya. Yang kedua, murid pernah mengatakan begini, Guru, turunkanlah api dari sorga, dipelototi Yesus mereka. Itu bukan aku yang mengerjakan itu. Siapa? Yahweh. Jangan salah Pak, Yahweh itu juga punya kuasa. Tengok itu yang ada di Pusubuhi, dia juga bekerja di situ. Kalau masalah spiritual saya tahu Pak. Dia ada di Nyi Roro Kidul. Siapa itu si Yahweh? Dia ada di Pusubuhi, dia ada di Afrika. Di mana-mana dia ada. Sekarang mau Bapak ikuti siapa? Yesus atau Yahweh? Hati-hati loh Pak. Yahweh itu membutuhkan tumbal. Ibu gagal paham jadinya nih kurasa ini. Dalam pemahaman ibu. Yang membilang Yesus itu ada kesalahan siapa? Enggak ada. Nah, ini mengenai. Mengatakan
Tuhan Yesus itu adalah Yahweh. Sementara kenapa Yesus turun menjadi Tuhan yang benar, menjadi terang? Berarti selama ini kegelapan dan kesalahan. Kenapa Yesus sampai turun? Berarti kan karena ada kesalahan loh, Pak. Paham nggak Bapak di situ? Sampai Iya, Tuhan turun. berarti pemahaman ibu sama ini kayak pemahaman si Babali nih. Babali siapa itu? Di Rumpa Bali. Ya iya, abang saya Nah. itu. Jadi memang sulit untuk di ini gitu loh. Memang karena apa? Bukan sulit. Buanglah itu Yahweh, bahkan dewa-dewa debata itu. E-nya dalam nama Yesus. Yahweh Allah debata, E-nya dalam nama Yesus. Roro leluhur, E-nya dalam nama Yesus. Bertahu Bapak, itu aku saking enaknya sama Yesus ini. Adat pun gak kuikuti. Sekalipun aku orang Batak. Liturginya Parmalim itu, bertahu Bapak. Luar biasa loh Yesus ini memberi pengkaperan. Jadi itulah kemarin itu memang saya juga sama si Babali Oke, juga. Pak Budiman Nah, jangan curhat. Pak Budiman langsung ditanggapi poinnya gimana? Silakan. Jangan bercurhat, Pak. Aduh, Kang Dito, Kalau untuk- Kang Dito. kalau untuk memahami ini kita memang agak proses juga karena memang apa? Kalau kita ambil dari materi-materi ini semua punya alasan tertentu dan benar. Jadi memang harus pemahaman-pemahaman yang agak tinggi nih. Nah gitu loh. Jadi perlu juga ini yang banyak kita apa? Oke, Kalau kita berarti nah, tumbang. materi Oke, kalau kita tumbang. ambil dari materi-materi semuanya ini semua punya Oke, alasan Pak dan punya Budiman dasar yang tumbang. benar. Nah, Siapa yang mau maju lagi nih? Pak Suki maju lagi atau Belis baru nih Belis nih. Pagi Belis. Pak Budiman tumbang udah. Belis selamat Oke, pagi. saya kasih satu data lagi. Matius 1:21, izin ya Bang ya. Begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membun. Siapa yang membun harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Ya, ini ada ya tetapi ya. Tetapi aku berkata kepadamu, terbukti itu bukan Yesus yang memberi. Ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pencemaran nama baik, Bang. Ya, diserahkan kepada pemerintah dan yang mengatakan jahil sekalipun atau biasanya kan botol gitu kok di room-room, ya. Bidat. Nah ini masukkan ke neraka. Ini perkataan Yesus. Tetapi aku berkata. Mana yang mau saudara ikuti? Yesus atau Yahweh? Terbukti kan bahwasan Taurat itu bukan dari Yesus. Tetapi dari siapa? Yahweh. Itu dia. Oke. Terima kasih kesempatan. Baru nih ini ada Belis. Selamat pagi Belis. Pagi Bang, pagi Kak Boruni. Iya, Pagi, Kak pagi Mbak. Boruni. Salam damai sejahtera ya. Ya Kak Boruni. Jadi saya mau tanya Kak Boruni, kenapa Kak Boruni sebenci itu sama Yahweh atau Yahweh? Iya, satu memang dia nggak punya kesaktian, Mbak. Yang kedua dari sifatnya, saya nggak mau terima. Yang ketiga karena saya memang pengagum Yesus ya. Yesus mengatakan Bapak segala pembinasa bahkan mesum adalah iblis begitu. Makanya saya buang dia Mbak, Yahweh itu. Jadi, tapi Mbak Yesus sendiri mau mengatakan dia punya bapak. Bapaknya itu siapa, Mbak Boruni? Iya, sekarang kan kita mau mengikuti Tuhan yang kita kenal dan kita ketahui atau Tuhan yang tidak kita kenal, kan begitu Mbak. Itu saya eliminasi data itu. Tuhan yang nggak kita ketahui. Iya, karena yang tidak kita ketahui ini katakanlah kayak YHWH kan nggak ada turun. Nah sifatnya itu loh sadis. Bukan hanya satu buku, bahkan dia ada meraba-raba paha loh Mbak. Tuh. Siapa? Dan ingatlah, pengikutnya pun, lihatlah pengikutnya. Contohnya kayak contoh-contoh yang ada dalam Bible kan. Kayak Salomo, 3.000 tuh istrinya. Rata-rata nabi-nabi itu memiliki lebih dari 2 istri. Nah itu ya. Jadi mereka nggak bisa tahan nafsunya kan begitu. Karena memang ada celah. Ada kesepakatan dari Yahweh itu sendiri begitu Mbak. Mbak Boruni,
Kamu tadi Mbak Boruni bilang tadi bahwa meraba-raba paha itu maksudnya apa? Siapa yang dimaksud? Boleh minta datanya? Iya, kerjasama Musa dengan Yahweh itu dalam bilangan itu, Mbak. Bilangan ya? Mm-mm. Oh, bilangan berapa? Saya nanti saya expose itu datanya. Itu kurang saya ingat. Di Iya, situ Mbak kasusnya Boruni, begini, Mbak. Mbak Boruni Kasusnya ceritanya harus begini. ada data dong, soalnya banyak pendengar di sini. Iya, Satu iya, iya. Saya memalu kasih maka. datanya. Jangan sampai Ya, buruk nama ceritanya YHWH begini. atau Yahweh. Di mana? Itu sudah fitnah, itu sudah sangat fitnah. Oke, Makanya buka dulu ini bilangan teman-teman 31 ayat dibawa 17, Mbak. Bilangan 31 ayat 17. Silakan Mbak baca dulu ya. Bilangan 31 ayat 17. 31 ayat 17. Ini saya ambil dari apa? Salinan aslinya, terjemahan dari salinan aslinya ya Mbak Boruni ya. Dibilang begini. Sekarang bunuh semua anak laki-laki dan bunuh semua perempuan yang pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Jadi di mana kalimat di sini yang mengatakan bahwa YHWH atau Musa Itu dulu, meraba-raba Mbak. paha? Tunggu nanti menyusul. Nah, Pantaskah kapasitas Tuhan melakukan itu? Yang menyusui semua anak-anak kecil, semua laki-laki yang pernah bersetubuh, bahkan perempuan dibun. Ya, kecuali yang perawan jangan dibun. Nah, lanjut ayat 40. enggak, ini dulu. Iya, ayat lanjut 40, ayat 40. Nanti Anda renungkan perkataan itu. Oke, 40 ya. Jumlah orang ada 16.000 dan bagian untuk Allah atau Tuhan ada 32. Iya, untuk Allah 32 orang. Jatahnya si YHWH 32 orang. Coba Anda meresponi. Jatahnya 32 untuk apa itu? Tapi di mana di sini ada disebut meraba-raba? Iya, itu bagian ringan masih Mbak. Bagian ringan nanti saya kasih itu dulu, selesaikan bagian bun dan bagian jatahnya 32. Nanti saya bisa jelaskan ini. Mbak Boruni, kenapa ada Tenang aja Mbak. Saya sedang ngambil dari kamus nih, dari apa? Dari Kokordesi. Saya mau Sabar ya. minta data yang meraba-raba itu loh. Itu sangat aneh bagi saya. Nah, coba Anda responi masalah bun dan masalah jatahnya 32. Masalah 32.000 perawan ini dibawa. Ya, yang lainnya dibagi-bagi gitu. Silakan. Mbak Boruni tadi bilang meraba-raba. Kalau dalam data ini saya nggak bantah. Meraba-rabanya itu yang saya cari datanya di mana. Ini saya bisa jelaskan kenapa begini. Ya monggo. Tapi saya nyari dulu. yang meraba-raba itu yang saya mau minta bernarasi. data. Saya mau minta data Ya itu. udah, kalau nggak Anda bereskan ini saya nggak kasih data berikutnya. Ada banyak data yang saya persiapkan. Berarti kamu framing dari tadi di atas mengatakan hal yang tidak benar Nggak mengenai framing. Ya, tanggapi dulu yang tadi Mbak satu-satu dulu. Iya, saya tanggapi. Iya, tanggapi, monggo. Kalau nggak ditanggapi saya nggak kasih data berikut. Ini sangat buruk gitu loh. Tuduhan Mbak Boruni ini fitnah. Yang Maha Kuasa Pencipta dituduh meraba-raba. Di mana ayatnya? Di mana? Saya bisa jelaskan yang ini semua. Bang Suki bisa jelaskan. Ini adalah tentang jarahan. Dan yang tadi itu adalah orang Amalek yang disuruh memang oleh Allah. Mbak Boruni tahu kan, zaman dahulu bangsa Israel itu masih berperang, itu masih didukung oleh Allah. Pelanggaran dari tadi udah nggak ada pakai nama Allahan ya, pakai Elohim, Yahweh. Oh iya. Elohim, Tuhan. Maaf ya Bang Dito ya. Mbak Boruni boleh minta data bahwa Tuhan itu meraba-raba di mana? Di mana datanya? Tolong dong. Di sini 1,6K yang melihat. Jadi harus data jelas biar tidak penghinaan. Teman-teman muslim juga mengakui bahwa YHWH itu saya dengar pernah Bang Juma
itu adalah Allah yang esa. Di mana Mbak Boruni? Tidak ada Allah, aduh, tidak ada Allah dalam perjanjian lama. Udah kita pakai Yahweh ya, Tuhan. Yahweh, Elohim. Yahweh, iya saya lebih suka pakai Yahweh. Tuhan Yahweh. Pelanggaran satu Ya kali lagi. minta maaf aja kalau nggak ada tadi Iya. meraba-raba tadi. Ntar dulu, jangan motong pelanggaran, kartu merah nanti kepas, sabar. Satu lagi pelanggaran Belis ya, nyebut nama Allah lagi, kita Iya. degradasi. Lanjut. Di mana Mbak Boruni? Kitab suci bilang bahwa Yahweh itu, Jehovah itu meraba-raba. Di mana? Kalau yang lain-lain tadi Mbak Boruni ceritakan, saya mungkin nggak seperti ini. Tapi karena ini nyangkut Yahweh, Sang Pencipta kita. Jangan Buat kita Mbak, Anda, saya enggak. Yang menciptakan saya Yesus. Anda. Iya yang Di mencipta. Wahyu Iya 14 Tuhan ayat kami. yang pertama, Samsi Dia adalah pencipta segalanya. Di situ tidak Iya, ada bagi disebut Anda, Yesus. enggak bagi saya. Jangan dong. Iya, Ya. Buka, bagi bilangan saya 5. mungkin, bagi saya Mbak Boruni Ya, mungkin. bilangan 5. Ya, tapi saya minta Ya. data itu aja dulu. Di Iya, mana bilangan datanya 5 ayat 22. Yahweh itu? Bilangan berapa? Iya. Bilangan 5 ayat 22. Ya. Bilangan 5 Mulai ayat ayat 21 aja deh, 21. Bilangan 5 ayat 21. 21. Saya baca ya, Mbak Boruni ya. Ya. Saya sebutin lagi bahwa ini diterjemahkan dari salinan aslinya ya. Lalu imam harus menyuruh wanita itu bersumpah bahwa dia tidak akan dikutuk kalau dia memang melakukannya. Dan imam harus berkata kepadanya, semoga Yahweh membuat namamu dipakai dalam kutukan dan sumpah di antara bangsamu. Yahweh akan membuat pahamu mengecil dan perutmu membengkak. Merabanya di mana? Pahamu mengecil dan perutmu membengkak. Itu kan terjemahan yang Anda baca yang baru. Saya ada di Iya. sini. Coba baca selanjutnya. Saya mau dengarkan terjemahanmu yang baru. Di sini tidak ada kata meraba, tapi hanya hukuman. Pahanya akan mengecil dan perutmu membengkak. Bentar, itu terjemahan Anda. Saya baca di sini ya. Nah, Ini lay yang saya baca. Saya kan pakai Iya. lay. Saya bukan baca terjemahan Anda. Bang Suki tolong buka Dalam hal lagi. ini, bentar. Dalam hal ini, haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Yahweh kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu. Dengan, catat baik-baik ini, mengempiskan pahamu dan mengembuskan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Ya, nanti baca langsung suturnya di bawah ini. Sanggupkah perempuan laki-laki menggembungkan perut dan mengempiskan paha? Kayak mana caranya ini mengempiskan paha? Di mana ada di situ kata meraba? Itu Di hanya situlah reaksi konsekuensi meraba-raba itu, biar paham kau, dari mengempiskan kesalahannya. paha. Di mana? Ya itu tadi mengempiskan paha itu. Cari dulu, kau temui dulu pakar bahasa. Apa itu mengempiskan paha? Itu adalah konsekuensi dari kesalahannya. Kakinya Konsekuensi apa? Suamiku aja kalau dipegang pahaku langsung hidup anunya, biar tahu kau. Apalagi meraba paha. Kau jangan main-main dengan paha. Aduh, Mbak Boruni, kamu nggak paham apa yang Wajarkah kamu pekerjaan itu? Tuhan seperti ini? Hah? Kalau manusia itu nggak mau berubah, itu urusannya dengan Tuhannya. Nggak usah sampai lewat fisik, sentuhan. Apa itu? Mengempiskan paha lo.
Baru perempuan ketika pahanya dikempiskan, dikembungkan perutnya. Ini nggak manusiawi ini, bertahu kau. Indonesia aja nggak ada memiliki paham seperti ini. Kau tinggal di Indonesia, Mbak, bukan di Israel. Konsekuensi apa itu? Yang memberikan ular kalajengking juga untuk anaknya. Buka itu 2 Raja-Raja 18:4. Dihancurkan sama Raja Hizkia. Dan Yesus pun menyinggung itu. Sama seperti Musa meninggikan ular. Ular itu apa lambangnya? Setan. Demikian juga aku harus ditinggikan. Karena apa? Orang Israel nggak mau fokus kepada Yesus. Gagal paham murid-murid. Tapi tadi di ayat itu Mbak Buruni, tidak ada kata bahwa Allah meraba-raba paha. Tapi itu adalah Mengempiskan paha. Di situ kan saya konsekuensi bilang YHWH. dari YHWH bersama kesalahannya. Musa dan YHWH itu imam-imam mengempiskan paha. Kayak mana caranya mengempiskan paha? Kalau nggak mengempiskan ditekan itu paha. Kayak mana caranya? Perut yang bisa dikempiskan. Nah, biar ku kasih tahu kau durasinya. Ada yang meremas paha, perutnya digembungkan sama perempuan itu. Ini sudah fisik ini, Mbak. Kok bila-bila lagi si setan itu? Oh, Mbak Buruni, kamu tidak paham. Kamu tidak paham apa yang kamu baca. Oke, stop. Kalau hanya claiming kamu tidak paham, poinnya tidak ada bantahan, ya. Jadi Belis, sementara mungkin kita ada tamu baru nih, Bang Iwan, selamat pagi. Iwan, selamat pagi. Iwan, selamat pagi. Iwan, aduh, tidur rupanya dia. Gumasa, monitor Gumasa. Iya, selamat pagi. Ya, pagi, silakan ditanggepin. Jadi barang siapa tidak mengakui Yesus adalah Kristus, dia antikristus. Jadi Boruni, apa ini pasti antikristus 100% bulat-bulat ini. Nggak boleh ngeklaim. Jadi pahamkan dulu konsep yang Gumasa yakini, apakah Yesus itu pencipta itu sendiri atau kamu menyembah YHWH. Silakan. YHWH bapaknya Yesus. Dialah Maha Pencipta yang menciptakan para pencipta. ya udah host, dia anti Yesus. Oh, Berarti dia anti bapak Yesus. dia Oh, dia Yahweh, anti ya Yesus terserah. dia. Bentar lagi dia mengempiskan paha dia itu istrinya. Jadi barang siapa tidak mengakui Yesus adalah Kristus atau Mesias atau anak Elohim, Masa gitu dia mengakui Yesus, mending nggak mengakui Bapak. Lu ngapain? Ya dia ini anti Yesus, Bang. Gak apa-apa saya anti Kristus, dia anti Yesus. Karena Tuhan dia kan Yahweh yang setan itu, yang mesum. Gak apa-apa, silakan aja deritamu, Bang. Aku gak mau meneladani yang mesum, gak mau. Sama pembun-bun. Iya, itu Kak Boruni mengakui Yesus, Bang Gumasak, cuman dia nggak mengakui Bapak atau Yahweh. Nah, yang lu bantah tuh tentang Yahweh itu, ngapain lu bantah Yesusnya? Dan dia ini nggak punya upah, Bang, karena persembahan dia ini sama pendeta. Padahal Yesus itu kan proyeknya belas kasihan. Itu aja deteksinya, Bang. Nggak barang payah-payah. siapa tidak mengakui Yesus adalah anak Yahweh, itu antikristus. Dan Yesus mengatakan Bapak segala pembumbun dan penipu adalah Yahweh. Sebentar. Siapa bilang? Di mana? Yesus mengatakan. Sabar. Izin sebentar. Ini Gumasa lagi nyari barang apa? Barangnya punya siapa gitu kak? Gimana sih? Bukan loh, ini setan kali si Boruni apa ini si Boruni ini. Bukan. Coba kau ulangi lagi. Berapa kali kau bilang barang siapa? Siapa punya barang itu rupanya? Barang itu maksudnya oknum. Setiap oknum yang Ya, tidak. Gini. Gumasa. Supaya tidak gagal paham, kau naik-naik dari tadi baru ngomong barang siapa. Emang ada orang yang kehilangan barang di sini kak? Coba yang benar. Lari otaknya. Setiap oknum ya, biar mungkin otakmu Dalil. Ya, Coba setiap pakai oknum dalil. yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus atau mengakui Yesus adalah Mesias
atau tidak mengakui Yesus adalah anak Elohim, Oke. maka 1 dia Yohanes pasal 2 antikristus. nomor 22. Sebentar. 1 Yohanes pasal 2 nomor 22. Bu Boruni silakan. Gitu aja ya, Abu pusing kali kau Oke, ngomong. saya tahu itu Bang, 1 Yohanes 2 ayat 17 itu datanya. Nah ini, kau baca Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Yahweh nggak ada kebenaran ya. Sampai sekarang tuh. Bun-bun terus. Jadi siapa Anak-anak. yang Ngeri menciptakan loh saya Adam? nengok yang di Palestina. Siapa yang Siapa? menciptakan semesta? Siapa yang Yesus. menciptakan Yesus? Nggak ada. Hah? Dia Siapa yang pengsumber. menciptakan Yesus? Akulah kebenaran dan hidup. Siapa yang menciptakan Yesus? Sekarang kau rasakan nggak kasih Yesus dalam dirimu? Nggak ada yang menciptakan Yesus. Rendahkan kau Jangan bikin dulu lari Bapak. dari konteks ya. Soal Yesus diutus menjadi petunjuk jalan ke surga. Oke, di mana datanya YHWH yang menciptakan Yesus? Silakan. Udah. Wahyu. Wahyu berapa? Bentar ya. Dialah ciptaan pertama. Kenapa ciptaan pertama? Sementara di Bible ciptaan pertama itu Adam dan Hawa loh. Itu ciptaan pertama di dunia. Ciptaan pertama di surga itu Yesus. Oh, bikin. Wahyu berapa? Ku ikuti dulu kau. Bentar ya. Wahyu 5. Ntar Wahyu lupa. 22:5. Kok jauh kali lah kau ke Wahyu kawan penciptaan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Wahyu 5 berapa? Wahyu 5 berapa? Wahyu 3:14. Bentar. Nah, Ya, silakan. tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apa ini? Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa ini? Yesus. Kok Baca jadi dari Yesus atas. permulaan dari ciptaan Allah? Ya, Yesus. Loh, apa hubungan dari tulisan kepada malaikat-malaikat kepada malaikat jemaat di Laodikia? Inilah firman yang dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Si Amin ini siapa? Kalau murid Yesus nggak apa-apa kok nyampaikan ini. Ini si Amin loh. Kata Yesus ini kata Yesus ya, disebut Dari mana kata diberitahu Yesus? sama Ini perkataan siapa ini? Si Yohanes ini, Wahyu ini. Poltak Wahyu kali ini kau. didengarkan Yesus, didengarkan si Yohanes dari Yesus. Didengarkan. Dari mana ini didengarkan ini kepada jemaat di Laodikia ini? Mananya kau? Itulah ya wahyu yang didengarkan oleh Yohanes dari Yesus. Berarti gagallah data yang begini. Akulah kebenaran dan hidup. Bukan berarti kalau dia kebenaran dan hidup terus dia pencipta semesta, bukan. Hidup loh, oksigen. Saya juga bisa menjadi kebenaran dan hidup. Bisa kau ngasih kehidupan? Bisa kau ngasih kehidupan? Itu tergantung daripada Sang Maha Pencipta. Lah, bisa kau kasih kehidupan? Itu kan yang dibuat. Yesus itu dibuat menjadi kebenaran dan hidup oleh Bapa di surga. Yesus dibuat menjadi kebenaran dan hidup. Sama kayak gini, oksigen itu hidup, itu kehidupan. Dia itu hidup. Ya itulah kehidupan, Yesus yang oksigen. memberikan. Oksigen Yesus itu yang memberikan oksigen hidup. itu siapa? Yesus. Bapa di surga. Siapa Artinya Bapak oksigen di itu surgamu? penciptaan. Yahweh kan? Sementara Yahweh itu pembumbun loh. Bahkan mesum. Apa? Pembumbun dan mesum dia itu.
Mak Jang, besar kali dosamu. Kenapa? Lebih Ja- tahu yang dosamu kau bilang Yesus ciptaan. Padahal Yesus pencipta. Datanya Yesus ada. itu ciptaan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kenapa jadi si Yahweh kau bikin yang menjadikan segala sesuatu? Siapa di mana? Yohanes 1:3 dijadikan oleh dia. Hmm. Siapa? Yesus. Di mana Yesus menjadikan dia? Di mana Yesus menjadikan? Kalau kau pahami pun di dalam kejadian masalah penciptaan, amburadul. Amburadul sekali. Otakmu nggak memang deh kawan. Lah. Ya memang Lah. benar lah otakmu nggak jelas, otakmu pun udah mesum. Coba, Bahkan kau oke, pembunuh, kita tes kau ya. penipu kau. Gue masa pelanggaran satu kali. Jangan gunakan ke personal ya. Lanjut. Biasa aja. Jelaskan gini. Kalau memang Yesus menciptakan bumi, udah. Berarti Yesus bang, menciptakan dia bumi, dari mana tereliminasi datangnya aja, bahan Bang, baku karena itu? Tuhan dia kan Yahweh. Ya udah selesai. Oke, pertanyaan sekarang ini. Kau bilang Yesus menciptakan bumi. Pertanyaan, dari mana datangnya bahan baku bumi? Bahan baku, kalau kau ketahui, kau nggak, dia itu bukan Tuhan, dia Tuhan, urusan dia itu. Gimana Tidak usah sih? Dia mau jangan. Kalau cuma segitu nih pemahamanmu, jangan kau begitu. Sama itu kayak gini, belum kau rasakan melahirkan, tapi sok-sok kau menceritakan melahirkan. Udah. Ada ceritanya Kalau melahirkan aku itu. wajar menyampaikan, Ada tapi ceritanya nggak melahirkan. karena Sekarang ini nampak sudah pertanyaannya. melahirkan orang. Kalau lah Yesus yang menciptakan semesta, dah dari mana bahan bakunya bumi ini? Contoh, misalnya Bahan atau baku, matahari kayak atau bikin bintang. donat kau bikin, ama udah parah ini bang. Inilah kalau pembunuh itu. Makanya kau nggak pernah belajar fisika nggak pernah belajar fisika karena apa fisika hubung- itu adalah firman dari surga. Berarti ateis dia nih. Yang kedua begini, ateis. mana duluan pengetahuan atau Tuhan? Sehingga kau bisa memberikan pengetahuan fisika kimia. Hah? Mana duluan? Tuhan atau Fisika kimia pengetahuan? itu pengetahuan dari surga. Sikit lagi nih ateis ini memang bang. Gak apa-apa lah. Fisika itu Pengikut- pengetahuan pengikut dari IHWH. surga. Hah? Fisika itu dari surga. Iya. Hanya Manusia itu yang mengajarkan fisika itu. Fisik itu kau lah. fisika itu dan semesta ini diciptakan dengan ilmu fisika, kimia, ilmu segala macam. Sebelum Benar. Host, aku sebelum nggak semesta mau ini diskusi sama dia, diciptakan, host. Parah dia. Bapa di surga sudah Bang memiliki Masak. ilmu fisika. Sebentar dulu Bang Sudah Gumasak. memiliki. Bang Gumasak. Bang Gumasak kan tadi mengatakan Yesus itu ciptaan. Benar ya Kak Boruni ya? Kak Boruni? Bang Gumasak tadi mengatakan Yesus ciptaan kan di Wahyu 3:14. Nah, Kak Boruni mengatakan Yesus adalah pencipta. Pencipta. Oke. Menurut Bang Gumasak, yang Bang Gumasak Tuhan kan ini ciptaan atau pencipta? Coba Kak Boruni tanyakan. Ya jelas tadi udah dia bilang penciptanya Yesus ada kan gitu. Berarti benar dia ini pagan bang, banyak Tuhannya ini. Wajar dia ngomong gitu. Tuhannya ini juga si Debata Tuhannya ini. Baru YHWH Allah Tuhannya dia. Ya memang gitulah bahasanya. Masa Tuhan diciptakan bang? Kan udah parah itu. Di semesta ini, jawab ini pertanyaan saya, tak tolong ya. Di semesta ini ada 3 golongan pejabat. Pejabat dunia disapa dengan Tuan, T-U-A-N. Udah? Para pejabat dunia atau pejabat negara Band kayaknya tuh. Bang Adi, selamat pagi Bang Adi. Selamat pagi Bang Piri. Ya, gimana Bang Adi mau menanggapi Kak Boruni atau gimana silakan? Karena Kak Boruni nggak menganggap Yahweh, dia hanya menganggap Yesus, Bang Adi. Silakan Bang Adi. Kalau mau menanggapi Kak Oke. Enggak, saya mulai aja dari kitab bilangan tadi ya kan, tentang mengempiskan paha. Jadi hal mengempiskan paha tadi ya kan, sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan perlakuan fisik seorang laki-laki kepada perlakuan fisik seorang perempuan. Tapi
pengempisan paha itu adalah dampak hukuman Tuhan bagi seorang perempuan yang melakukan zina ataupun perselingkuhan terhadap suaminya, ketika perempuan itu telah dihadapkan oleh suaminya kepada imam, dan imam itu menyuruh perempuan itu minum air pahit sejalan dengan apa yang telah ditetapkan Tuhan pada zaman itu. Gitu dia. Yang kedua Bentar, tentang Bang. Perempuan ini diserahkan suaminya kepada imam. Itu ya ceritanya ya. Diserahkan kepada imam. Nah, jadi perempuan ini harus mengempiskan paha, baru menggembungkan perut. Dan diberi di situ loh, diberi minum air pahit. Nah, tentu pelaku di sini kan para imam-imam. Dan ketetapan itu dari YHWH. Di situ ada peran serta YHWH. Nah, imam-imam bersama YHWH ya melakukan adegan ini loh, Bang. Wajar enggak? Kontak fisik atau melihat. Bagaimana imam melihat mengempiskan paha? Pahanya sudah kempis. Bagaimana? Aku pun enggak mampu aku mengempiskan pahaku. Tapi kalau perut, bisalah aku gembungkan. Ya, tapi kalau posisi tidur pun, Bang, enggak bisa perut digembungkan. Ini memang benar-benar udah sadis sekali nih, Bang. Ya, enggak usah dulu masalah perlakuan yang seperti ini. Yang mereka yang ada di padang gurun makan mana itu dipatok ular loh semuanya konsekuensinya. Tapi kan ditelanjangi juga dalam 2 Raja-Raja 18. Enggak, Kak, gini Kak. Kita buka ayatnya, kita bahas ayatnya. Jangan bernarasi bebas. Ya, enggak Kakak. Enggak Kakak, dari mana ayatnya masalah itu? mengempiskan paha tadi ya. Bagaimana caranya mengempiskan paha kalau enggak ada Iya, sentuhan? maksudnya di mana ayatnya seperti yang Kakak narasikan, gitu loh. Enggak, karena itu tadi bilangan 4 kan dari situ Anda pelajari kembali. Enggak, bilangan 5. Iya. Nah, mana dia yang Kakak narasikan? Tadi kan udah ada Anda ceritakan. Iya. Seandainya wanita itu pakai pakaian besar atau selimut. Bagaimana si imam, katakanlah saya lah dulu imamnya, tapi ya di Yahudi lah perempuan nggak dipakai imam ya. Mengempiskan paha dan membusungkanlah menggembungkan perut. Baru perempuan itu akan minum air pahit itu. Apa kata perempuan itu? Amin, amin. Ini sudah ku bilang sangat-sangat mengerikan. Udah disiksa dia kayak gitu, diraba-raba pahanya, ya kan? Digembungkan lagi perut, disuruh lagi minum air pahit. Pesong aku bilang, sadis. Narasi Kakak salah. Makanya itu saya bilang kita Kenapa baca. salah? Mengempiskan paha kayak mana itu, Pak? Tolong undang dulu host, pakar bahasa. Ini mengempiskan paha loh. Iya, Ini harus pakar bahasa ke sini. Saya bilang kata-kata Kakak mengempiskan itu bukan salah, yang salah jalan ceritanya. Gitu loh. Gini, Pak Adi, saya tengahin Pak Adi. Iya, Kalau iya, menganggap silakan. orang yang beropini salah, tolong dibacakan dulu dalilnya, kemudian rujukannya seperti apa, silakan. Iya, makanya itu Bang, saya bilang tadi sama Kak Buruni, di mana dasar Kakak menarasikan Tadi sudah hal-hal dikatakan itu di bilangan 31 nomor 17 ya, Bu Buruni ya. Iya ada bilangan itu kan mengenai YHWH dan ketetapan YHWH juga konsekuensi yang dibilang sama si Adi tadi ya kan, bilangan 31:17. Ya. Silakan dibaca, kemudian kalau memang ada narasi yang menunjang daripada apa yang Pak Adi salahkan, ini silakan dipaparkan. Jangan hanya ngeklaim salah. Nah itu gimana orang punya pendapat kok disalahkan? Silakan.
mengempiskan paha dan menggembungkan perut. Ini dalam satu durasi loh, ngeri tuh. Ya gini dia, karena Bang Dito bilang gitu ya kan. Jadi saya akan bukakan kitab Bilangan pasal 5 ayat 21. Saya akan bacakan. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Jadi di mana tangan meraba paha itu? Bang, ya. Kalau istilah mengempiskan paha ini, katakanlah menghancurkan lemak-lemak, harus pergi ke medis. Aduh, Ya. itu nggak ada Nah, itu. bentar, diam dulu kau, ya. Sementara di sini mengempiskan paha dan menggembungkan perut. Ya, coba Anda praktekkan dulu di tempat Anda. Bagaimana caranya mengempiskan paha? Tentu paha ini biar ada perubahannya, Bang. Harus diremas ini. Ya. Ditekan, diurut. Siapa pelakunya? Imam. Nggak ada itu. Di mana Kok itu nggak tertulis? ada? Di mana Ya. tertulis? Kalian dulu yang di room ini, gimana caranya mengempiskan paha? Ya, Nggak. Kayaknya agak Nggak, enak ini Coba membahas baca, masalah coba mengempiskan baca. paha ini. pegang. Paha loh, bukan bitis. Paha. Iya, harus dipegang pahanya. Harus dipegang itu, baru agak ada tekanan. Baru hiduplah apanya itu? Aduh, Anda udah, Pisangnya. Baru gembunglah perut perempuan itu. Paham? Anda yang nggak paham. Jadilah Coba tambah Pak, rancu. gini dulu. Ya. Coba Kesempatan baca imam-imam Bilangan 5 itu tadi. Enggak, dengar untuk dulu lah. Jangan, menggembungkan. Tahu jangan. kalian menggembungkan? Enggak, Menggembungkan itu berarti dia dengarkan hamil. dulu. Aduh, rendah kali lah logikamu. Alamak. Dengar dulu. Pakai daster dengar. aja. Suamiku udah nginces, bertahu kalian pakai daster. Apalagi pahaku ku nampak-nampak kan, nggak tahu lagi aku. Aduh. Ini salah mengempiskan paha loh. Berarti harus ditengok imam ini semua pahanya di sama perutnya. Telanjang dia. Udah. Mengempiskan paha sama menggembungkan perut. Kayak mana Siapa yang itu menciptakan ceritanya? paha? Enggak, makanya saya bilang tadi baca dulu. Coba baca Udah dulu. kita baca lah, kita pasang lah otak Sekali ini. lagi, saya Kalau tadi, udah nampak saya paha, tadi, perut saya menggembung, tadi. berarti sudah ditiduri perempuan ini. Durasinya sudah hamil. Baru diminum lagi air pahit itu. Udahlah Bang Dito, cari yang lain aja lah. Saya nggak bisa nanggapin. Udah, si YHWH itu buang ya. Izin. Bukan Yesus itu. Saya memberikan Buang masukan YHWH bisa. itu. Yes, bentar Bang. Bentar. Oke. Bang Adi udah menyerah. Silakan yang di bawah. Bang Adi Bukan di bawah. menyerah, udah salah pemahaman. Arotas bisa masuk. Aja taruh tas. Terima kasih saya dikasih kesempatan, cuman itu aja. Saya memberikan masukan, semua benar. Boruni juga imannya mengarah ke Injil. Satu lagi sementara kita Kristen dua-duanya. Cuman intinya saya lihat karena harus dilihat topiknya. Kalau hanya dipotong cuma satu, terus mengarah kepada asumsi, ya bisa aja ke sana. Cuman saran Kok saya, asumsi, Bang? dengar dulu. Mengatakan Iya, tulisan yang dengar dulu, membuat saya- mengempiskan paha. Udah nampak Iya. loh paha ini. Nah, oke lah, Tapi- paha nampak. Perut bukan bitis loh. Paha udah nampak. Boruni- Kayak mana nginces nggak tengok paha kalian? Boruni, dengar dulu. Ini di suatu room. Boroni, Anda bukan mau diskusi, jadi saya memberikan masukan, Anda benar. Cuman Anda tidak membaca perikopnya, sepenggal saja. Kalau membaca Alkitab itu ada perikop di atas.
intinya apa masalahnya. Jangan dipotong ayat sekian. Tahu Jadi bang, tahu. gini, Kau baca dulu Holy Bible. Ada enggak jadi maksud saya begini. perikopnya? Bukan, Di Holy saya Bible saran nggak aja. ada perikop. Oke lah, Iya, Anda iya, iya. menyuruh saya untuk memahami data. Saya pahami data itu. Tetapi apakah Yesus mengajarkan seperti itu? Kita sedang membandingkan antara ajaran Yesus dengan YHWH. Itu bang. Iya, itu kan makanya saya Perempuan bilang yang tadi. pelacur raja diampuni Paham. Yesus. Sementara orang ini mengeksekusi yang melakukan perzinahan. Parah itu si Yahweh. Iya, maksud begini. Kalau iman Kristen kan dua-duanya PL dengan PB kan. Jadi dua-duanya kita imanin, tapi itu posisi di perjanjian baru tok kan gitu. Jadi yang lain ketawa gitu loh maksud saya. Kan sama Biar kita ketawa, aja. dibuang itu perjanjian lama, enggak kitab kita itu. Kitab kita ke Matius sampai Yohanes. Itu pun enggak semuanya. Iya. Iya, tapi fakta di lapangan Kristen ini kan mau Alkitab kan dua-duanya di dalam, Mbak. Bukan satu. Iya, inilah didiskusikan. Kau itu jangan bawa secara universal. Biar masing-masing Iya, mereka itu sadar saya siapa bukan mau diikuti. ahli kitab. Yesus atau Yahweh. Cuman saya malu Kok kita malu? berdiskusi ini Emangnya seolah-olah kau berdosa, kau malu kau. bukan dilihat yang teman. disampaikan, baik atau tidak baik waktunya, beritakan kebenaran. Oh, Ya, kau itu tapi loh. karena enggak gini, memang inilah diskusi bukan membawa harus kemenangan ego, enggak sharing. Kan saya kan memberikan masukan saja. Saya bukan ahli kitab, kan gitu. Dan artian mungkin itu ahli kitab, tapi kan di PB-nya kan, jadi membandingkan PL kan gitu. Jadi yang lain ketawa gitu loh. Coba lihat tuh, komen-komen semua berketawa. Apa ini? Sebentar. Silakan, Sebentar. saya Jangan masukkan buang waktu. saja. Makasih Pak Dito. Bang Saya diturunkan Harotas, saja. Bang Harotas. Ini Ya. wasting time gitu loh. Anda naik, ini kan bukan mengenai teologi. Ibu Boruni membawakan suatu dalil bahwa Yesus itu the only one. Yahweh itu penyesatan. Itu substansi. Kalau Anda naik kemudian curhat, bukan tempatnya Pak. Gimana ini jadinya? Saya sebagai Kristen kan menyampaikan itu. Jadi saya malu semuanya karena Kristen konten ini, PS Pak. konten lucu-lucu gitu loh. Bukan Jadi ibaratnya ini lucu-lucu. dilaga. Sebentar. Kita Coba lihat judulnya itu oten Yahweh, PS jangan oten. kelucuan kau. Yang Siapa yang lain Tuhanmu? ketawa gitu loh. Biar ketawa dan senang mereka. Siapa Yesus. Tuhanmu? Yesus. Yesus. Udah aman. Berarti si Yahweh dibuang. Jadi gimana? Udah. Tapi saya Nggak akui mau dia, perjanjian Bang. Berarti lama banyak gitu Tuhan PL. Enggak. Benar dia pagar. Kita saya sebagai orang Kristen pengikut Kristus gitu loh. Tapi Ya, silakan itu ditanggepin Yesus Pak. kan Silakan menggenapi. ditanggepin. Pak, silakan ditanggepin. Itu ada narasi bahwa yang masih membawa tentang Bapak itu adalah pagan. Silakan dibantah. Narasi mana? Saya enggak, pagan pun Quraisy sih yang pagan, bukan Kristen. Bu Boruni, silakan dilanjutkan. Bagaimana tadi itu Anda mengatakan bahwa menurut Bu Boruni yang tidak hanya Yesus itu pagan. Silakan. Ini kok malah ke Quraisy segala macam ini. Nah, bontar Iya, macam Raja 18 ayat 4. Ya, di situ jelas penyembahan yang dilakukan oleh Musa itu dihancurkan oleh Raja Hizkia, berhala ya. Itu berhala pagan. Yang kedua, 3 pribadi 1 hakikat. Berarti 3 oknum, 1 jabatan. Kan begitu. Jelas Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, berarti 1. Tentukanlah salah satu siapa yang kau muliakan, YHWH atau Yesus. YHWH ini anaknya Israel. Kalau kau mengaku-ngaku jemaatnya si YHWH, kau jemaat iblis. Wahyu 2 ayat 9. Ya. Sementara kalau kau bilang enggak, harus paku mati, YHWH itu bapaknya Yesus, kau merendahkan Yesus. Karena YHWH ini adalah malaikat. Bahkan dia mesum. Ini alasan agama-agama lain merendahkan Yesus. Kau dan orang lain merendahkan Yesus. Kau beri celah. Yang seharusnya kau harus berdiri teguh mengatakan bukan. YHWH itu bukanlah pribadi Yesus. Ini malahan kau tolok-tolopi. Istilahnya aku hamil di luar nikah. Aduh jangan Boruni, malu kita. Gitulah maksudmu. Seharusnya aku harus ngomong.
ada yang menghamili aku, tapi nggak ada yang mau mengaku. Begitu. Tapi aku sendiri tahu siapa yang menghamili aku, misalnya. Ya. Jadi di Alkitab ini yang sudah dikatakan kitab suci, sementara di dalamnya ada setan. Iya Kalau sih aku kalau nyanyi, dibaca secara letterlet betul itu. Dan arti cuma itu aja. Saya coba menyampaikan. aku Kalau nyanyi. itu bilang siapa yang Nyanyi Anda dulu percaya? aku. Ya Yesus. Kan Yesus. gitu. Cuman kebetulan saya sebagai Kristen, dua-duanya saya imanin PB dengan PL gitu. Nggak boleh, Perkara Bang. isinya kan nggak Itu ahli saya merendahkan kan Yesus. gitu. Makanya saya kan diskusi, bukan saya ngotot. Saya bilang kan itu kan nggak saya bilang salah, enggak. Yang siapa tadi pun enggak Pak Adi. Dan artian sharing, cuman saya lihat ininya komen-komen pada ketawa. Jadi kan yang ketawa kan bukan kita, Gak bukan pengikut Kristus apa-apa, enggak. biarin aja ketawa, biar bahagia Ya kalau ngomong mereka. visi itu Itu seperti benar itu, kita terima sampaikan. kasih lah. Oke, Terima Harotas kasih lah ganti Tok. yang lain Oke, ya. Pak Oke. Dito. Ya. Udah wasting time jadinya, nggak niat mau membantah. Jangan wasting time. Ayo siapa lagi yang mau naik? Siapa yang mau maju lagi? Bang Oh, Dito, saya dulu saya mau tanya. bantah yang tadi itu Bang Dito. Ada miliaran Yesus di semesta ini. Yesus yang mana yang kau sebut Tuhan itu, pencipta itu? Coba. Siapa sih baru dijawab? Aku banyak dari kali atas, Yesus kamu di dari semesta ini. bawah. Hah? Yesus yang dari sorga lah, bukan dari Israel. Yesus dari surga. Iya, Apa istilahnya itu? anak TK pun tahu pahamnya itu. Aku dari atas, kamu dari bawah. Yesus yang Kita kan mau ke yang sorga ini, diutus bukan ke surga neraka. adalah Yesus yang Kristus, Yesus yang anak Allah. Kita tahu. Ngapain anak dia sebelum Abraham jadi aku sudah ada, aku loh. Iya, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada di surga, diciptakan oleh Bapaknya. Ini pengikut Yahweh susah ini Bang, aduh. Kayak mana mau Jadi diciptakan Yahweh? gini algoritma Yesus itu? penciptaan semesta, ya. Dah. Kayak mana? Apa? Dia yang Allah Tritunggal, udah menciptakan pertama-tama para pencipta. Itu namanya para bintang timur, termasuk Yesus. Kemudian mereka Bintang berencana menciptakan bintang dunia. timur itu Lucifer Bang, Lucifer itu bintang timur, Bintang setan. timur istilah. Kok istilah? Kepada para Ngapain kau malaikat. rendahkan Yesus itu? Mau kau bilang lagi dia anak tangga, anak kunci? Bintang timur adalah Yahweh. istilah kepada Nyala malaikat kau dalam Yahweh nama yang Yesus. utama. Itu. Ya. Jadi sebelum dunia Nyala diciptakan, Yahweh yang ada dalam Yahweh itu otakmu dalam menciptakan nama para Yesus. pencipta. Ya. Dewa-dewa, debata yang ada dalam otakmu, dalam nama Yesus. Jadi dewa artinya sangat-sangat ajaib. Jangan punya persepsi Ya terserah, aku pengikut Yesus. Udah. Susah kali ya. Ini supaya diskusinya nggak muter-muter gitu loh maksud saya. Kita dapat tambahan. Ini kalau membantah pakai dalil yang mana? Jangan tafsiran. Ditunjukkan supaya kita dapat edukasinya gitu loh. Ya silakan Belis, mau lanjutin yang mana? Tadi kan hanya seputar bilangan nih. Silakan tentang konsepnya dulu. Silakan. Ya. Saya mau itu bantah yang tadi juga tentang bilangan itu. Saya sudah meriset. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita baca dari ayat 11 ya. Ayat 11. Seperti ini. Konteks ayatnya ini. Lalu Yahweh berkata kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, seorang istri mungkin berselingkuh dan tidak setia kepada suaminya, dan pria lain berhubungan seks dengannya. Tapi suaminya tidak tahu dan perbuatannya tetap tidak ketahuan. Meskipun wanita itu sudah menjadi najis dan tidak ada saksi. Dan dia tidak tertangkap basah. Jadi ini adalah kesalahan tersembunyi yang dilakukan istrinya dari suaminya. Tidak ada saksi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang bisa dibuktikan tentang itu. Maka inilah yang dilakukan oleh Yahweh. Selanjutnya, pria itu jadi, harus bentar, ayat 15. Tangga. Pria itu Jadi harus kau membawa izinkan istrinya perempuan kepada yang nggak usah tertangkap basah untuk mendeteksi ini bahwasan dia tidak mengaku kan begitu. Kau izinkan perempuan telanjang di hadapan imam. Silakan.
Iya, saya baca selanjutnya ya. Pria itu suaminya harus membawa istrinya kepada imam, juga membawa persembahan untuk istrinya, yaitu 1/10 eva tepung barli. Dia tidak boleh menuangkan minyak ataupun menaruh kemenyan di atasnya, karena tepung itu adalah persembahan. Jadi yang membawa istrinya adalah suaminya ke bait. Ya kan? Iya, Kepada dibawanya imam. istrinya kepada imam sehingga perempuan ini harus telanjang bulat. Karena posisinya dia harus mengempiskan paha dan menggembungkan perut. Sekarang gini, kau terima itu. Seandainya lah nanti Di anakmu sini melakukan wanita itu, kau itu bawalah disuruh kepada imam, telanjang kepada bulat, pendeta. Kau bikin anakmu ini telanjang bulat. Kau kasih tahu sama menantumu. Nak, nanti kalau ini istrimu, anakku ini ya melakukan yang enggak, ya, kau bawa kepada pendeta biar dia telanjang bulat, biar dikempiskan, digembungkan dia perutnya. Harus telanjang bulat dia mempertontonkan itu. Tolonglah, ya, kau mau teruskan itu? Iya. Harus telanjang bulat doh, biar nampak Saya pahanya baca itu, lagi. paha loh, bukan bitis. Mbak Buruni, saya baca lagi ya. Kemudian di ayat 19, langkah pertama yang dilakukan adalah imam harus menyuruh dia berdiri. Imam harus mengambil air suci dalam sebuah wadah tanah liat dan mengambil sedikit debu dari lantai tabernakel dan menaruhnya ke air itu. Kemudian imam harus menyuruh dia berdiri di hadapan Yahweh dan menggerai rambutnya. Lalu imam harus menaruh di telapak tangan wanita itu persembahan makanan sebagai pengingat, yaitu persembahan makanan untuk kecemburuan, dan membawa air pahit yang mendatangkan kutuk. Nah, air pahit ini yang diberi. Jadi di sini tidak ada perempuan itu disuruh telanjang kan. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Gimana nggak telanjang, pahanya, perutnya harus nampak. Gimana kau itu? Pakai otakmu lah. Mbak Boruni, di sini tidak ada disuruh telanjang. Tapi apa yang menyebabkan dia bengkak kakinya? Karena itu mengempiskan paha, Kak, bukan mengempiskan kaki, paha. Saya baca Mau lagi ya. teruskan narasi itu. Saya teruskan lagi ya. Kemudian imam menyuruh wanita itu bersumpah dan berkata kepadanya, kalau memang tidak ada pria lain yang berhubungan seks denganmu saat terikat pernikahan dengan suamimu, dan kamu tidak berselingkuh dan menjadi najis, semoga air pahit yang mendatangkan kutuk ini tidak menyakitimu. Tapi kalau kamu memang menjadi najis karena berselingkuh saat terikat pernikahan dengan suamimu, dan kamu berhubungan seks dengan pria lain selain suamimu, lalu imam harus menyuruh wanita itu bersumpah. Sebentar. Itu sebentar, saya konfirmasi dulu. Ini ada tulisan SEX itu betul nggak itu? Atau Belis membaca Bible yang mana? Saya membaca Bible salinan dari kitab asli, Bang. Oh, bahaya itu. S3X itu Nggak ada ya? di TB nggak ada. Ya nggak ada itu. Jangan. Ini nanti kita rungkat serius gitu loh. Aduh, gimana nih Kak Belis, bisa nggak pakai yang TB saat ini dikeluarkan LAI gitu loh. Coba kita bisa LAI ya, Bang, ya? mengikuti gitu, iya. Oke, yang LAI saya baca ya. Ya, kalau udah nggak mau pakai LAI ya udah. Kita buat komunitas di sini ngelawan LAI, dah gitu aja. Oke. Ini saya sudah sampai tadi pembacaannya di ayat 23. Jadi saya ambil kesimpulan saja. Bahwa di ayat ke-27, ketika wanita itu tidak benar melakukan perselingkuhan tapi tidak diketahui, dia tidak akan apa-apa, dia terbebas. Tapi ketika wanita itu benar melakukan kesalahan, maka perutnya bengkak, kakinya kempis. Itu adalah konsekuensi. Tidak ada Yahweh meraba paha. Tapi karena Belis, kau nggak yang pahami data itu. Mengempiskan perut itu mengempiskan, ya. Mengempiskan berarti paha ini ada yang mengerjakan, udah mengempis berarti ya. Bukan jadi kempis, ya. Mengempiskan perut dan menggembungkan perut, ya.
Berarti si perempuan ini harus membuat tindakan pahanya ini harus dikempis, harus kempis. Kayak mana? Aku pun nggak bisa. Ya kalau enggak dia ada reaksi nafsu birahi yang tinggi, ya. Olahraga Jadi ini menurut menggembungkan Boruni bukan perut karena dan air mengempiskan itu. perut. Ya, Bukan karena air itu, manusiawi tapi karena benar, Belis. Yahweh datang ke Manusiawi bumi, enggak? pegang Manusiawi paha enggak? perempuan Kalau itu gitu. perempuan itu, ya, tadi itu masih praduga itu. Sementara Yesus mengatakan, jangan pikirkan yang ini itu, tapi pikirkanlah yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Ya. Iya. Justru Boruni memikirkan yang seperti itu, sementara di Bible Iya, tidak. Boruni terlalu jauh jelas. pikirannya. Digilang mengempiskan perut, Begini, Boruni pikir, Belis. meraba-raba perut, meraba-raba paha, pasti itu. Ini kita masuk ke logika yo. Nah, yang namanya sudah mengempiskan paha, menggembungkan perut, itu bukan lagi manusiawi. Bukan Yesus di situ. Kalau YHWH iya. Pantaslah Jadi YHWH ini iblis. ya, jadi ada tersinyalir ingin merungkatkan ya, ada bahasa yang sangat tidak pantas tadi S3X yang harusnya nggak ada dibaca. Kemudian mendesa-mendesa itu ini pelanggaran ya. Pelanggaran pasti kita akan rungkat kalau nggak diturunkan. Kita kembali ke substansi topik, silakan teman-teman Kristen. Ini Bu Boruni berdiskusi ya. Iya. Tolong Belis kalau mau naik jangan seperti itu. Ini Komal diskusi kita pengen tahu semua. Ya. Itu aja Bu Boruni, apakah masih mau dilanjut atau Ibu mau istirahat atau bagaimana? Oh iya, saya istirahat dulu lah host. Thank you very much ya. Ya, Semangat you're semuanya. welcome. Siap. Ya, jadi teman-teman yang di bawah, keluarlah dari perjanjian lama. Belajarlah kepada Yesus kalau Anda mau jadi Kristen. Mantap. Ya, karena teman-teman muslim udah lebih tahu Bible. Jadi tolong Anda itu jangan lagi menambahi ya mengenai perilaku YHWH itu. Rendah hatilah, akuilah kelemahan-kelemahan Bible. Ya, Anda mengikuti Yesus, fokuslah kepada Yesus. Thank you semuanya. Yesus memberkati ya. Selamat berpuasa semuanya. Ya, Berpuasa. Bu Boruni, terima kasih. Ya, baik teman-teman Iman Villa, saya konsili dulu sama moderator 2. Ferry Zaid, monitor. Bro, jadi poin yang kita tampilkan, ya saudara-saudara Kristen, ya ada Pak Adi masih di atas dan Kang Denny. Ini gebrakan ya dari Bu Boruni. Kalau memang pengikut atau penyembah Yesus, ya ikutilah. Dan nggak perlu khawatir nggak pakai nama Allah. Itu nggak perlu pakai perjanjian lama. Menurut beliau, ini direnungkan ya, jangan saling membidatkan. Gitu ya. Konsili 2025. Itulah kebenaran ya. Kebenaran bagaimana teologi itu tidak berfungsi. Pada saat semua membaca letterlek, posisinya ada di Ibu Boruni is the best ya. Silakan, kita akan kembali lagi hadirkan Ibu Boruni Jesus ya. Karena sudah berteman dengan saya memang dari awal ya. Nanti kita tampilkan lagi supaya kita berdiskusi untuk memberikan motivasi tambahan. Jangan hanya mengikuti dogmatis atau doktrin ya. Jadi mulailah berpikir dari kita ya, saudara-saudara kalian muslim ini tidak ada narasi sama sekali dan ikut campur tentang konsili kalian ya. Datangnya Ibu Boruni ternyata memang sangat meresahkan dalam hal teologi ya. Silakan membuat kerja kelompok bagaimana caranya nanti bisa berjumpa lagi dengan Bu Boruni dan berdebat secara akademis ya. Saya rasa itu. Aki Ferry, monitor. Dito. Ya. Apa mau langsung ke Muslim Kristen? Apakah ada yang sanggup puasa mau debat sama mereka? Oke, kalau tidak ya izinkan kita semuanya Iman Villa 1.3 key
Ya, Masya Allah kalian luar biasa. Dan teman-teman Kristen sangat antusias ya. Meskipun yang biasanya menghujat, di sini tidak ada penghujatan ya. Karena topiknya inovatif ya. Tidak ada penghujatan. Tadi si Harotus itu ya sempat kemudian mengatakan pagan Quraisy ini nggak ada hubungannya dengan Islam. Maka saya harapkan tolong simak diskusi di sini. Ini ajang untuk bernarasi tentang keilmuan ya. Saya rasa itu saya telepon Abuya. Apakah mau lanjut atau istirahat dulu kita ya. Banyak poinnya, banyak ilmunya. Bagi saudara muslim menonton pasti ikut pusing ya. Itu dulu. Ya silakan dulu bernarasi siapa? Fari, aku telepon Abuya dulu. Iya. Bang Sal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi, aku minta pendapat nih Bang Adi. Gimana sih anggapan Bang Adi karena ketika banyak melihat seperti Onenes dan Tunggal, selalu bertengkar masalah keimanan. Terus ada lagi yang seperti ini, seperti Kak Buruni. Gimana sih tanggapan Bang Adi ketika melihat antar Kristen itu seperti itu? Ya gini dia Bang. Ya gimana tanggapannya? Silakan. Itulah di dalam kekristenan ini kebebasan itu tidak ada batasnya kan. Jadi setiap orang boleh menafsirkan isi Alkitab itu menurut pengertiannya, pengetahuannya sendiri. Sehingga ketika mereka menjelaskan, baru ketahuan mereka menjelaskan dengan benar atau tidak. Seperti si Boruni tadi kan, dia hanya fokus kepada kata mengempeskan dan menggembungkan. Dia nggak berfokus kepada ayat yang tertulis di dalam kitab bilangan itu. Dia hanya memfokuskan diri kepada mengempeskan, ya kan, menggembungkan. Lalu dia bernarasi liar tentang kata-kata itu. Ya udah jelas salah lah. Tapi apakah di dalam Kristen itu akan dihakimi? Ya tidak. Karena Yesus sendiri berkata kepada orang-orang Israel ya kan, yang menghakimi kamu bukanlah aku tapi Musa katanya kan gitu kan. Nah, jadi terhadap burun ini ya gitu juga lah nanti akan terjadi. Yang menghakimi dia bukan saya tapi Musa lah nanti pada hari penghakiman. Dan Tuhan sendiri dengan cara Tuhan pada waktunya, di waktu yang akan datang, baik hari ini maupun setelah hari ini kan. Karena Tuhan kan berkuasa menegakkan kebenarannya kan gitu dia. Gitu dia Bang. Tapi gini Bang Adi, Ya, itu Bang, ya. mungkin karena Bang Adinya masuk pas di poin situ dengan Belis tadi kan gitu. Di awal itu tidak diikuti. Ini koreksi kalau saya salah ya teman-teman yang ada di bawah maupun yang di atas. Ibu Boruni ini membawakan bukan teologis, tetapi berdasarkan kecintaannya kepada Yesus. Jadi teologi itu dianggap semuanya tidak ada. Dia melebihi daripada oneness. Tadi ada Bapak siapa? Iyong, itu oneness. Dilalap juga sama dia. Oneness mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Itu poinnya. Yahweh itu menurut Boruni, Yesus itu adalah iblis. Dalilnya perjanjian lama itu menggambarkan Yahweh itu tidak sepantasnya. Termasuk yang bilangan 31 nomor 17. Itu yang terus dia bawa gitu loh. Supaya teman-teman Kristen tidak lagi menggunakan perjanjian lama atau tanah Yahudi. Menurut beliau. Nah di perjanjian baru ada tentang Roh Kudus.
Roh Kudus itu menurut Boruni itu juga iblis, gitu loh. Poinnya ada di sana, Bang. Tapi kalau semuanya teman-teman Kristen kan selalu berfokus kepada teologi ya. Asumsi-asumsi gitu loh. Tapi Ibu Boruni ini dengan teman-temannya ingin mengembalikan, nggak pakai nama Allah, nggak pakai perjanjian lama, nggak mempercayai Roh Kudus perjanjian baru. Itu mereka gitu loh. Nah bagi kita orang Muslim atau mungkin yang nggak ada hubungan lagi gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ini silakan. Kalau ada pemahaman ini ternyata ada orang yang seperti itu. Ya. Saya itu menyimak. Dari awal saya diam, saya menyimak. Tapi teman-teman yang baru masuk kan nggak nyambung ini, nggak ngikutin di awal gitu loh. Jadi silakan disiapkan yang berbicara non teologis, tetapi bisa tetap mempertahankan perjanjian lama, Yahweh yang bukan iblis, kan gitu. Kemudian Roh Kudus bukan iblis. Nah, kalau diukur secara akal, orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Ya mereka akan fine-fine saja. Kan gitu. Nah, tentang Roh Kudus, ini nggak bisa dilogikakan. Yang di perjanjian baru itu. Roh Kudus itu malaikat menurut beliau. Jadi yang ada, beliau ini seperti halnya oneness di atas oneness. Oneness yang the only one tanpa ada Yahweh maupun Roh Kudus, begitu. Agak pusing memang ya. Lanjut. Sambil kita sapa dulu. Bang Glenn, monitor Bang Glenn. Bang Glenn. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gini dia Bang Dito ya kan. Kata Boruni tadi, dia percaya kepada Yesus. Tapi dalam kepercayaan itu, dia juga berkata, supaya meninggalkan hukum Taurat. Sementara Yesus dengan tegas dalam kitab Matius pasal 5 mengatakan, ya kan, bahwa tidak ada satu titik dari